bicara tentang hipnosis ya, cara belajar hipnosis itu apakah bisa dengan cara otodidak, apakah bisa dengan baca-baca buku gitu ya, apakah bisa hanya dengan seperti itu teman-teman bisa praktek gitu. Jawaban saya sangat singkat, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Beta Sugiarso di channel YouTube Beta Terapi. Kali ini teman-teman tentunya tetap sehat ya dan makin semangat. Baik teman-teman, kali ini saya pengen share tentang cara menghipnosis dengan mudah ya. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang by chat ya dan WA. Sebetulnya yang mereka tanyakan adalah bagaimana sih bisa melakukan hipnosis dengan cara yang gampang, sederhana, dan apakah harus belajar gitu. Nah, kali ini harapannya bisa menjawab pertanyaan itu. Baik teman-teman, yang sudah subscribe, sudah like, dan share video ini ya teman-teman, terima kasih. Dan silakan dibagikan ke teman-teman yang lain supaya semakin manfaat, supaya semakin memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hipnosis, hipnotis, ya, hipnoterapi, atau bahkan hal-hal yang berkaitan dengan itu, dan harapannya ini membuka cakrawala yang positif. Baik teman-teman, bicara tentang hipnosis ya, cara belajar hipnosis itu apakah bisa dengan cara otodidak, apakah bisa dengan baca-baca buku gitu ya, apakah bisa dengan lihat video-video ini gitu ya. Tentunya teman-teman lihat di channel ini juga banyak ya materi tentang hipnosis, hipnotis ya, sehingga apakah bisa hanya dengan seperti itu teman-teman bisa praktek gitu. Nah, jawaban saya sangat singkat, bisa. Bisa. Kalau saya cerita seperti ini, teman-teman bisa nggak bikin sambal? Tapi saya punya bahannya hanya lombok sama gula. Bisa nggak bikin sambal? Jawabannya pasti bisa. Tapi kalau ditambah lagi bumbunya, ditambah berambang ya, ditambah garam, nah, bisa nggak? Jawabannya bisa gitu ya. Bisa nggak ditambah lagi terasi gitu ya. Bisa nggak ditambah lagi bahan-bahan yang lain? Jawabannya bisa. Nah, ini gambaran bahwa sambal itu bisa dibuat dari bahan yang sangat sederhana. Katakanlah hanya lombok saja juga sudah sambal gitu. Nah, tapi kalau sambal tanpa lombok bisa nggak? Nah, ini artinya ada satu keilmuan inti yang harus dikuasai teman-teman, bahwa belajar hipnosis itu ada poin penting ya. Sehingga ketika teman-teman menguasai poin penting ini, maka bisa melakukan hipnosis. Ya, dengan tentunya dengan berbagai level ya, dari level yang paling sederhana sampai level yang sangat detail ya, yang sangat persisi ya, bagaimana cara menghipnosis yang benar, yang profesional. Nah, tentunya ini sangat tadi membutuhkan bahan-bahan yang bervariasi. Lalu bisa nggak tanpa pelatihan? Nah, saya juga nanya kembali nih ke teman-teman, bikin sambal apakah harus pelatihan? Enggak ya, otodidak bisa. Tapi kalau seorang koki ya, seorang chef ya, membuat sambal yang dia sudah menjalani satu proses pelatihan yang mendalam ya, dan dia menguasai, dia menjadi seorang pakar, seorang master chef gitu ya, membuat sambal. Nah, kira-kira kayak apa sambalnya dibandingkan dengan yang otodidak? Nah, tentunya ada otodidak yang sambalnya enak banget juga ada. Bener ya? Nah, bahkan mungkin otodidak sambalnya lebih enak dibandingkan dengan yang sudah pelatihan.
Nah, namun ketika otodidak, bedanya apa dengan pelatihan? Nah, sehingga teman-teman tentunya harus makin bijaksana nih. Kalau kita sebagai seorang praktisi ya, karena kita itu harus menghadapi manusia lain. Ya, harus menghadapi orang yang mereka sangat berharap bisa kita bantu. Sangat berharap besar dari seorang praktisi untuk bisa memfasilitasi ya problem yang sedang diatasi. Nah, tentunya kita harus kompeten gitu. Kalau seorang praktisi hipnosis otodidak, ya meskipun bisa melakukan terapi, melakukan hipnosis, bisa, ya. Namun apa sih bedanya dengan seorang hipnoterapis yang profesional, yang dia tempuh dengan proses belajar, yang dia tempuh dengan mencari banyak pengalaman. Nah, ini tentu sangat berpengaruh terhadap proses yang kita lakukan ketika kita menghadapi klien-klien kita. Baik teman-teman, tentunya ini hal yang perlu kita pertimbangkan dengan bijak. Meskipun sebetulnya cara menghipnosis itu sangat mudah. Tadi yang saya katakan, kata kuncinya adalah bagaimana memindahkan fokus dari fokus eksternal ke fokus internal. Bagaimana memindahkan fokus orang dari fokus yang ada di sekitar kita, yang dilihat oleh mata, yang didengar oleh telinga, yang dirasakan langsung oleh tangan, ya, oleh kulit, gitu ya, dipindahkan, ya, fokus ke pikiran, ya, fokus ke imajinasi, fokus ke suara hati, fokus ke perasaan diri kita. Nah, itu kata kuncinya. Ketika hipnosis dilakukan dengan sangat sederhana, sudah berhasil mengubah fokus eksternal tadi ke fokus internal, maka apapun hipnosisnya itu sudah masuk dalam kategori hipnosis. Nah, jadi teman-teman jangan penasaran ya, loh kalau nggak nutup mata gimana? Kalau nggak tidur gimana? Nah, ini hal-hal yang perlu diperdalam dengan pelatihan, dengan kelas, karena pemahamannya, pondasinya harus kuat. Sehingga kalau teman-teman belajar otodidak sudah berhasil mengubah fokus dari eksternal ke internal, teman-teman sudah berhasil melakukan hipnosis, ya, sudah bisa menghipnosis, dan teman-teman seorang hipnotis. Namun kembali lagi ya, teman-teman harus bisa terus meningkatkan kemampuannya. Tentunya yang saya sampaikan ini adalah keilmuan hipnosis, hipnoterapi yang tentunya positif, memberikan banyak manfaat, bisa memberikan perubahan ya pada setiap orang seperti yang diharapkan. Baik teman-teman, saya kira itu untuk info kali ini ya, dan pastinya teman-teman terus ikuti channel ini karena insya Allah saya terus berbagi informasi-informasi di channel ini terkait dengan hipnosis, hipnoterapi, terkait dengan NLP, coaching, dan terapi-terapi komplementer lainnya. Pasti teman-teman sudah nggak sabar ya untuk terus belajar, untuk terus berlatih, untuk terus ngejar keilmuan yang diinginkan. Nah, pasti nih teman-teman. Oke, ketemu lagi di channel berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.